Perkenalkan, nama saya Agustinus Enrico Bani, biasa dipanggil Rico, kelas 11 IPA 2 Seminari. Asal saya dari Flores, Ngada, Bejawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa arti menjadi Katolik. Menjadi Katolik berarti mau mengikuti Tuhan, meninggalkan segala hal, dan mau memikul salib bersama Dia. Menjadi Katolik berarti menjadi pengikut, yang artinya saya mengikuti Tuhan dari belakang kemanapun Tuhan pergi. Menjadi Katolik artinya setia kepada Tuhan, Kristus, gereja, dan diri saya sendiri. Setia berarti saya tetap mengikuti jalan Tuhan dalam hal apapun, baik dalam suka maupun duka. Namun, kerap kali saya atau kita semua susah untuk mengikuti dalam hal duka bersama Tuhan, yang dimana saat Tuhan disalib. Bagi diri saya, ketika saya melihat Tuhan disalib, boleh saya jujur, pasti saya merasa takut. Namun dalam hal keadaan apapun, saya tetap setia untuk selalu bersama Dia, karena saya yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberikan saya keselamatan. Menjadi Katolik adalah menanggapi panggilan Tuhan dengan iman dari hati saya yang tulus dan ikhlas. Dan menjadi Katolik berarti saya harus siap untuk selalu bersaksi dimanapun saya berada. Dan menjadi Katolik juga saya harus tetap setia dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan. Contohnya, saya sebagai seminaris, saya tetap setia dalam panggilan menjadi orang yang bertanggung jawab dan selalu semangat dalam hal berdoa, bekerja, belajar. Itulah tanda bahwa saya berani memikul salib yang kecil. Dan juga menjadi Katolik berarti saya berani bersaksi tentang karya keselamatan Tuhan, yakni melalui perbuatan, sikap, dan... Perkenalkan, nama saya Andres Lonikovi, nomor absen 2, kelas 11 IPA 2 Seminari. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu Katolik. Menurut saya, Katolik adalah kepercayaan yang dianut untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik dan terarah. Karena agama itu dapat membimbing orang menjadi taat dan lebih terarah hidupnya dengan ajaran agama tersebut. Katolik dapat mengarahkan kita kepada Allah dengan mengikuti misa, doa pribadi ataupun doa keluarga, serta perbuatan-perbuatan baik yang selalu kita buat sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Christian Gilbert Domenico dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 4, berasal dari Flores. Apakah arti menjadi Katolik? Bagi saya sebagai seorang seminaris, menjadi Katolik berarti menyerahkan diri tanpa syarat kepada Tuhan serta menerima wahyunya dengan penuh iman. Saya juga harus mempercayakan diri kepada Tuhan melalui gerejanya. Artinya, saya harus menyerahkan seluruh yang saya punya demi kemuliaan Tuhan. Contohnya dengan melakukan apapun yang dikatakan Tuhan dan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Seperti kemanapun Dia pergi, saya harus ikut pergi bersamanya, karena itu merupakan contoh seorang murid yang baik. Namun ketika Yesus disalib, kemanakah saya harus pergi? Apakah lari seperti Petrus? Tidak. Ketika Yesus disalib, saya harus setia berada di sampingnya. Artinya, saya harus setia dalam mengikutinya walaupun banyak rintangan yang menghadang dalam mengikutinya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Daniel Bomang dari kelas 11 IPA 2 dengan nomor absen 4 akan memberikan penjelasan tentang menjadi seorang Katolik. Menjadi seorang Katolik bagi saya adalah menjadi pengikutnya, menerima pewahyuan Tuhan, dan mau menerima undangannya untuk masuk ke dalam persekutuan iman. Sebagai pengikutnya, saya harus mau mengaplikasikan firman Tuhan atau menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan saya lewat perbuatan saya sehari-hari. Menjadi Katolik artinya menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus artinya mau mengikutinya dengan setia dan meneladani perbuatan-perbuatannya. Saat Yesus disalib, Yesus menghendaki saya agar tetap setia dan mau meneladani perbuatan-perbuatannya. Namun, seringkali saya lari dan tidak mau memanggul salib saya
yang lebih kecil daripada salib Yesus. Dan terkadang juga saya malah menyalahkan Tuhan dan tidak percaya pada kuasa-Nya serta tidak mau mengakui keberadaannya. Padahal saya sebagai umat Katolik harusnya mau mengikutinya dan meneladani perbuatan-perbuatannya yang mulia. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi semuanya, saya Febrianus Valentina Ersan dari kelas 11 IPA 2 Seminari dengan nomor absen 5. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa arti menjadi seorang Katolik. Menjadi seorang Katolik menurut saya adalah suatu kebanggaan dan sebagai status bahwa saya telah beragama. Selain itu, menjadi seorang Katolik adalah menanggapi dengan iman pewahyuan Allah dan undangannya untuk masuk ke dalam persatuan dengannya. Hal ini bisa kita lihat dari keseharian kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dan menerima tubuh dan darahnya. Sebagai murid Yesus, kita harus bisa mengikuti Yesus dengan setia dan tulus ikhlas, serta menjadikannya sebagai pedoman hidup kita, yang artinya selalu berpegang teguh kepadanya di dalam menjalani kehidupan kita. Bisa kita lihat dari cara kita berdoa dan selalu bersyukur kepadanya. Kita juga sebagai pengikut Yesus bukan berarti kita mengikutinya hingga dipaku di kayu salib, melainkan ikut serta menderita dengan mengikul salib kita sendiri. Maka menjadi seorang Katolik adalah menjadi seorang Kristiani. Mengapa demikian? Karena dengan menjadi seorang Kristiani, kita seharusnya sudah menerima segala sesuatu yang telah diwahyukan Allah di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Nama saya Georgius Bintang Raisa Wiradana, kelas 2 SMA, berasal dari kota Singaraja. Kali ini saya akan menjelaskan apa arti menjadi seorang Katolik. Menjadi seorang Katolik berarti menjadi pengikut Kristus yang dimana berada di belakang Yesus dan mau memanggul salib. Tak hanya itu, menjadi Katolik juga dituntut untuk patuh dan setia. Menjadi Katolik tidak menjadikan saya sebagai orang kudus, melainkan sebagai anak-anak Tuhan. Bukan karena melakukan hal baik ataupun suci, melainkan berani merubah diri, mampu melepas diri dari dosa asal dan harta duniawi, serta mampu merubah sifat yang mementingkan ego sendiri. Lalu, apa yang menjadi ciri khas dari seorang Katolik? Yaitu kasih, pengorbanan, dan cinta damai. Hal-hal ini menjadi hukum yang terutama dan utama yang harus ditunjukkan oleh setiap umat Katolik. Bahkan hal ini ditunjukkan oleh Yesus Kristus sendiri dalam kesehariannya. Buah-buah ini memberikan dampak kepada buah-buah lainnya. Namun, perlu diketahui juga bahwa buah-buah ini tidak hanya dijadikan sebagai kewajiban, melainkan pola pikir dan sifat yang harus tertanam dengan baik. Menjadi Katolik juga berani mempercayai Tuhan walaupun tanpa dasar untuk percaya. Hal ini disebut sebagai iman. Iman sendiri pun diuji di dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai seorang Katolik. Dan keimanan kita akan diuji apakah tetap bertahan dan dalam percobaan dan penderitaan yang akan datang, walaupun menyakitkan dan menyedihkan. Akan tetapi, hal inilah yang menjadikan saya sebagai orang Katolik. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Gregorius Jonathan Lawalata. Saya berasal dari Lombok. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan apa arti menjadi Katolik dari diri saya sendiri. Arti menjadi Katolik bagi diri saya sendiri itu adalah mengikuti Yesus Kristus seutuhnya. Bukan berarti kita harus mengikuti Yesus dengan memikul salib, harus melakukan mukjizat-mukjizat, atau bahkan harus dicambuk. Bukan seperti itu, melainkan mengikuti Yesus Kristus, yaitu kita lebih menonjolkan sikap kita terhadap sesama seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Contohnya, misalnya kita mengikuti Yesus Kristus itu dengan mengikuti tindakannya pada sesama seperti yang diceritakan dalam Alkitab.
Contohnya saja ketika ia berbelas kasih kepada orang-orang dengan memberinya makan. Nah, dengan begitu saya juga harus berbelas kasih, tentu saja dengan peduli, tolong menolong, dan peka terhadap sesama yang berkekurangan dan membutuhkan. Arti menjadi Katolik itu juga bagi saya yaitu tetap setia pada Yesus dengan tetap mengikuti kegiatan gereja, aktif di gereja, sering mengikuti misa dan sebagainya. Mungkin arti menjadi Katolik itu juga bagi saya mampu menjadi teladan bagi sesama dalam berbuat hal yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Leonardo Alfa Patrick Wijaya Undap. Saya berasal dari Paroki Katedral Roh Kudus Denpasar, dan sekarang saya ada di kelas 11 IPA 2. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Romo Komang, yaitu apa arti menjadi hidup Katolik? Menjadi orang Katolik atau beriman Katolik bagi saya yaitu saya diajak untuk mengambil sikap tertentu dalam diri dan kehidupan. Sikap tertentu yang saya ambil adalah dengan cara meninggalkan dunia saya yang lama dan mengubah menjadi dunia yang baru. Yang dimaksudkan di sini adalah dunia lama itu adalah sikap-sikap buruk saya selama saya berada di seminari. Contohnya, yang pertama itu saya tidur di kelas, habis itu menipu pembina dan malas. Nah, dari situ saya itu harus bisa mengubah diri saya menjadi lebih baik dengan cara hidup baru. Hidup baru yang dimaksudkan adalah saya itu harus bisa seperti bangun pagi, habis itu rajin, tidak malas dan tidak tidur di kelas dan sebagainya. Namun menjadi Katolik tidak hanya hidup baru dalam agama ataupun ajaran, melainkan saya harus menjadi pribadi yang sungguh-sungguh baru. Bagi saya juga menjadi orang beriman Katolik itu adalah berarti menjadi percaya dan menyerahkan diri seutuhnya dan penuh kepada Yesus Kristus, yang artinya saya itu harus berani mewartakan Injil kepada sesama karena saya itu adalah pengikut Kristus yang setia. Jadi saya punya satu ayat tentang menjadi Katolik, yaitu jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Martinus Federico, kelas 11 IPA 2. Saya berasal dari Maumere, Bali. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Romo Komang, apa artinya menjadi Katolik? Menjadi Katolik berarti menjadi pengikut Kristus. Seorang pengikut Kristus adalah seorang yang selalu menempatkan dirinya di belakang Kristus. Adalah sesuatu yang tidak mungkin mengikuti Kristus, sementara diri saya sendiri ingin selalu di depan atau menempuh jalan saya sendiri. Seorang pengikut Kristus adalah seorang yang menjadikan Kristus pemimpin dalam hidup, khususnya dalam hidup saya sendiri, dan menjadikan pada posisi terdepan dalam kehidupan saya. Menjadi Katolik juga harus siap sedia untuk mengikuti ajaran dan perbuatan Yesus. Adapun pertanyaan yang Romo Komang berikan, Yesus disalib, apakah saya juga berani disalib bersamanya? Jujur, saya masih tidak berani untuk ikut disalib. Tetapi apakah saya masih bisa disebut Katolik? Menurut saya, walaupun saya tidak berani disalib, tetapi saya percaya bahwa dengan saya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan selalu berdoa, saya akan yakin bahwa saya adalah Katolik dan pengikut Kristus. Sekian dan terima kasih. Halo, selamat pagi kepada pendengar, pemirsa dan penonton setia YouTube-nya Romo Komang. Perkenalkan, nama saya Melchior Eka Sudana Harubuta, asal dari Paroki Santo Petrus Monang Maning, kelas 11 IPA 2 Seminari. Apa itu Katolik menurut saya? Katolik bagi saya adalah menjadi Katolik berarti
bersaksi tentang iman dan sikap hidup. Katolik bukanlah nama belaka, tetapi sebuah iman dan sikap hidup konkret. Dengan kata lain, menjadi Katolik berarti menjadi Injil yang hidup bagi sesama. Menjadi Katolik pun tidak sebatas memiliki dan meyakini iman Katolik, tetapi sebaliknya membuat iman itu hidup dan berbuah bagi sesama. Seperti yang dikatakan oleh Santo Yakobus, yaitu iman tanpa perbuatan adalah mati. Menjadi Katolik berarti menjadi pengikut Kristus. Pada dasarnya pengikut selalu di belakang pemimpin. Jadi jika Yesus melakukan sesuatu, saya harus juga mengikutinya. Seperti memberi makan kepada banyak orang, saya juga harus memberi makan kepada banyak orang. Yesus mengajar, saya juga harus mengajar. Yesus berbuat kasih, saya juga harus berbuat kasih. Jadi bagi saya Katolik itu adalah menghidupi Injil dengan cara hidup yang nyata. Halo, perkenalkan saya Roberto Julio Sanam dari kelas IPA 2 Seminari. Saya berasal dari Kupang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Romo Komang, yaitu arti bagaimana kita menjadi seorang Katolik. Menjadi seorang Katolik bagi saya adalah identitas, dan menjadi seorang Katolik itu adalah kebanggaan bagi saya. Karena ketika saya menjadi seorang Katolik, saya merasa belajar banyak hal dan juga iman saya selalu dikuatkan. Ketika iman saya dikuatkan, saya selalu berpikir, sepertinya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu menolong saya. Maka dari itu, saya menganggap Tuhan adalah seorang pemimpin. Jadi Tuhan berada di depan dan saya di belakang mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Namun apa yang terjadi ketika Tuhan sebagai seorang pemimpin mengalami penderitaan yang luar biasa sehingga ia mati di kayu salib? Di satu sisi mungkin saya takut. Saya akan berpikir bahwa kenapa Tuhan mengalami penderitaan yang luar biasa? Apa tujuan Tuhan mengalami penderitaan seperti itu? Apakah ia ingin meninggalkan saya? Saya akan berpikir seperti itu. Lalu saya pergi meninggalkan Tuhan. Namun jikalau saya sadar Tuhan mengalami penderitaan adalah untuk kebahagiaan saya. Tuhan mengalami penderitaan untuk kehidupan saya. Meskipun saya akan meninggalkan Tuhan, namun Tuhan akan kembali merangkul saya. Perkenalkan, nama saya Wayan Riko Arianto, sering dipanggil Wayan. Saya kelas 11 IPA Seminari dengan nomor absen 13. Asal saya dari Bali, terutamanya dari Palasari. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu menjadi Katolik. Katolik merupakan salah satu dari ciri atau tanda gereja, dan Katolik itu adalah agama kita sendiri masing-masing, yaitu saya juga agama Katolik. Menurut katolisitas.org yang saya cari di Google, menjadi Katolik artinya menerima wahyu Tuhan beserta firman-Nya melalui iman akan Yesus Kristus. Seperti yang Romo Komang katakan, menjadi Katolik merupakan menjadi salah satu murid Kristus. Jika menjadi murid Kristus berarti kita mengikutinya kemanapun dia berada, kita mengikutinya. Dan menjadi pengikut itu berada di belakang dan di depan adalah pemimpinnya, yaitu Kristus, dan saya sendiri adalah pengikutnya. Ikut Kristus, kita atau saya harus setia kepadanya, selalu mengikuti dia kemanapun dia pergi dan dimanapun dia berada. Kesimpulannya, jadi menjadi Katolik ialah menjadi pengikut Kristus yang memiliki arti meninggalkan harta benda dan segala kepentingan pribadi kita untuk kembali mengikuti Kristus dan memulai hidup baru yang selaras dengan hidup Kristus. Ya, dari saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang jelas atau salah mungkin bisa dimaafkan, dan Tuhan memberkati. Amin.
Perkenalkan, nama saya William Paulus Duran Ferdinand dari kelas 11 IPA 2. Apa arti menjadi Katolik? Menjadi Katolik bagi saya berarti mengikuti Yesus dengan setia dan berani menerima segala risiko dalam mengikuti jalannya. Menjadi Katolik juga harus bisa mencerminkan kepribadian hidup Yesus sendiri yang pernah ia lakukan, seperti saling mengasihi dan saling mencintai satu sama lain dan melakukan hal-hal baik lainnya. Menjadi Katolik juga berarti harus konsisten dalam mengikuti Yesus, karena ada banyak godaan yang dapat membuat kita jauh bahkan terpisah dari Kristus sendiri. Maka demikian, menjadi Katolik berarti harus siap sedia dalam mengikuti Yesus serta melakukan hal-hal yang mencerminkan kepribadian Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohanes Paulus Prasetya Bengudelo. Saya dari kelas 11 IPA 2. Saya berasal dari Singaraja. Ini saya akan menjawab pertanyaan Romo mengenai apa arti menjadi Katolik. Pertama, menjadi Katolik artinya menerima dengan iman wahyu Tuhan dan undangannya kepada persatuan dengannya dengan tulus dan penuh kesetiaan. Sebagai murid Yesus, kita tidak hanya mengikuti sebuah buku, tetapi juga pada seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri dan Allah. Untuk itu kita disebut sebagai Kristiani. Kita menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Jadikan dirinya pusat dalam kehidupan kita itu artinya kita itu tidak boleh berjalan sendiri. Maksudnya kita itu saat kita ada masalah atau ada di sebuah pergumulan, kita tidak boleh melewatinya sendiri, melainkan kita juga harus datang pada Tuhan dan kita bisa melewatinya bersama-sama. Oke, sekian dari saya. Selamat pagi, siang, sore, malam.